Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 11-3 yang anggotanya ada saya Raihan, saya Raja, dan saya Sam. Yang kali ini kita akan presentasiin tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh. Nah, kematian. Apa sih kematian itu? Kematian itu adalah seluruh yang bernyawa pasti akan mati, termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang pasti datang tersebut. Tentang kepastian datangnya kematian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Nah, kematian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dihindari. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Pada ayat ini kita mendapati bagaimana Allah membicarakan kematian sebelum kehidupan. Allah menginformasikan kepada kita bahwa kematian adalah makhluk seperti kehidupan. Orang jahiliyah menduga bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba dan membabi buta. Padahal ada proses yang luar biasa yang sangat mirip dengan program komputer. Para ahli memastikan bahwa kematian ini sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala yang setiap orang akan mengalaminya, yaitu pada setiap sel tubuh. Nah, selanjutnya ada persiapan menghadapi kematian. Manusia dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan kematian dan amal soleh untuk meraih husnul khotimah atau akhir yang baik. Orang yang lalai akan menghadapi su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Kehidupan di dunia disebut al-hayat ad-dunya dan akhirat disebut al-hayawan, sempurna. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64, kematian adalah jalan menuju kenikmatan abadi di akhirat. Ada beberapa istilah-istilah terkait kematian. Yang pertama ada al-wafat, yang artinya pemisahan ruh dari tubuh. Yang kedua ada imsak atau menahan. Allah menahan jiwa orang yang mati atau masih hidup hingga waktunya tiba. Ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42. Yang ketiga ada musibah atau malapetaka. Ini ditujukan untuk orang yang tidak membawa bekal amal kebaikan untuk akhirat. Baik, kita lanjut ke keadaan orang mati. Sini ada 2 poin penting, yaitu umur adalah takdir Allah yang digunakan untuk amal baik dan memberi keuntungan di akhirat. Sebaiknya kemaksiatan hanya akan berujung pada kerugian. Dan pada hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa orang cerdas takut akibat dosa dan akan segera bertaubat. Proses kematian yang dialami seseorang beda-beda. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israel menjalankan tugasnya. Ada yang nyawanya dicabut secara perlahan dan lemah lembut, dan ada pula yang dicabut nyawanya secara keras dan tiba-tiba. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya di surat An-Nazi'at ayat 1 dan 4, itu demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, orang beriman dan beramal soleh menghadapi kematian dengan tenang atau disebut husnul khotimah karena menyadari kematian adalah kepastian. Sementara malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dan zalim akan dilakukan dengan bentakan, pukulan dan kabar tentang siksaan neraka atau siksaan yang menghinakan. Nah, pertama ada husnul khotimah. Pengertiannya sendiri adalah husnul khotimah. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga keislamannya sampai ajal datang. Sebagaimana dalam firman-Nya di Quran surat Al-Imran ayat 102, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga Allah memerintahkan pada umat manusia untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan cara hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai dengan datangnya sesuatu yang pasti, kematian. Oleh karena itu, seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya, sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khatimah, apabila telah khilaf dan dalam perbuatan dosa, maka segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertaubat dengan taubatan nasuha dan menembus kesalahan tersebut dengan amal yang baik. Terus lanjut ke tanda-tanda husnul khatimah. Yang pertama, ini ada mengucapkan tauhid menjelang ajal, lalu meninggal dunia di jalan Allah atau fi sabilillah. Ketika meninggal karena penyakit taun atau penyakit menular dan tenggelam. Keempat, meninggal pada hari Jumat, meninggal saat melahirkan bagi wanita, meninggal karena sedang menjaga ribat, meninggal ketika melakukan amal soleh, dan meninggal ketika mempertahankan harta. Dan upaya yang dapat kita lakukan untuk mendapat husnul khotimah sendiri ini adalah melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita juga harus berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin. Lalu yang kedua ini ada su'ul khotimah. Su'ul sendiri artinya jelek atau buruk, dan khotimah artinya penutup. Nah, ini artinya adalah akhir yang buruk. Seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah mendeskripsikan tentang orang yang beriman itu mempunyai kedua sikap dalam hidupnya. Pertama, sikap takut yang besar kepada Allah, dan sikap tekad kemauan yang kuat untuk berbuat baik sebaik mungkin. Karena beriman akan datangnya kematian dan akan ada hisab, maka orang-orang beriman itu akan selalu takut kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah ini diwujudkan dengan penuh harap dan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu menjaga diri untuk sesegera mungkin untuk melakukan amal kebaikan, dan mereka beramal baik dalam rangka menghindari akhir hayat yang buruk atau su'ul khatimah. Nah, untuk tanda-tandanya sendiri yaitu ketika sulit dibimbing untuk mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut, lalu sering melalaikan sholat, suka mengkonsumsi khamar, durhaka kepada orang tua, suka berbuat zalim kepada orang lain, dan melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah bermaksiat. Dan sebab-sebab su'ul khatimah ini adalah beberapa dari banyak, kita jadi sedikit untuk merangkum poin-poinnya. Yang pertama adalah rusaknya akidah atau keyakinan dalam mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Lalu menunda-nunda taubat, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus pada jalan-jalan yang terlarang, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran dan petunjuk, gandrung kepada kemaksiatan, dan bunuh diri dengan segala macam caranya. Jadi setelah tadi sudah berbicara tentang mengenai soal kematian, nanti kita akan mempelajari mengenai apa itu alam barzah. Jadi alam barzah itu kalau secara istilahnya adalah alam di mana itu tuh adalah transisi antara dunia dan juga akhirat, di mana ini juga dijadikan sebagai sebuah tempat di mana ruh yang sudah meninggal itu berada di dalam di alam yang misalkan kehidupan dengan akhirat, di mana kalau buat seorang sufi yang mengalami mana dan bako yang seakan-akan terhalang untuk terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya dan menghalang batas di antara dua hal atau kawasan. Terus kalau secara bahasa atau terminologinya sendiri adalah alam barzah sendiri didefinisikan sebagai suatu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirat, yang pada saat itu ruh manusia yang sudah meninggal berada di dalam tersebut untuk menunggu datangnya hari kebangkitan atau yaum al-bas, yang merupakan awal dari kehidupan akhirat. Jadi intinya
si alam barzah ini itu cuman kayak tempat persinggahan bagi para ruh yang sudah pada meninggal gitu. Jadi sebelum hari kiamat. Jadi ya, seperti itu. Obat dalilnya sendiri adalah surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta dibaca ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu qala innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsuna. Artinya hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, berikutnya ada keadaan mayat atau ruh yang ada di alam barzah. Jadi setelah si mayat itu dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari hintanya. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap dan buta, dan adapun keberadaan ruh di alam barzah akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur atau punah. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Jadi intinya itu di dalam alam barzah sendiri itu setiap mayatnya itu bakal kayak dihimpit ataupun dijepit di alam barzah ini. Tapi ada suatu hadis yang mengatakan kalau misalnya seorang sahabat Nabi yaitu Sa'ad bin Mu'az itu dibebaskan oleh para malaikat dikarenakan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tuh yang tidak akan terhimpit itu akan, jadi intinya kalau misalnya setiap ruh itu bakal dihimpit atau dijepit di alam barzah, akan tetapi dengan rahmatnya Allah itu maka si ruh itu bakal diluaskan kuburnya atau alam barzahnya. Terus berikutnya ada fitnah atau ujian kubur. Jadi jika seorang hamba telah diletakkan di alam kubur, malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud dengan fitnah ujian kubur. Jadi bentuk pertanyaannya sendiri kayak siapa Tuhanmu, terus siapa nabimu, dan masih banyak lagi. Terus berikutnya kelima ada nikmat kubur, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah mendapatkan nikmat kubur. Jadi untuk nikmat kubur sendiri itu bisa seperti kayak dilapangkan alam barzahnya seperti yang tadi dijelaskan. Terus yang terakhir akan ada siksa kubur, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan akan mendapatkan siksa kubur. Jadi sebelum nanti ke yang membahas itu, orang-orang yang su'ul khotimah ini bakal disiksa terlebih dahulu di alam barzah. Terus yang ketujuh ada kondisi manusia di alam barzah. Yang pertama adalah kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Jadi kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan di dalam kubur adalah orang-orang yang beriman dan juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya yang kedua yaitu kelompok orang yang mendapatkan siksaan ataupun kesengsaraan, di mana ini itu adalah orang-orang yang kafir, durhaka, berdosa, zalim, dan para tiran ataupun orang-orang lainnya yang yaitu melakukan kejahatan. Terus yang berikutnya adalah kelompok orang yang mengibaratkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa sisaan. Jadi mereka ini tuh kayak seperti tertidur dan tersentak di hari kiamat juga. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia, tapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Sudah selesai? Ya. Jadi dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.